Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masuk. Iya. Boleh langsung duduk? Oke. Izin duduk ya, Pak. Halo Kak. Halo, Pak. Oke, boleh kenalin diri dulu? Oke, perkenalkan saya Sofa Karatu Nabila, mahasiswi manajemen semester 6 dari UIN Raden Intan Lampung. Oke, dari Universitas Islam Negeri ya. Iya. Kalau di sana manajemen itu masuk ke fakultas apa? Masuknya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, fakultas ekonomi dan bisnis. Iya. Oh ya, baik. Oke. Jadi di sana ngekos. Iya, untuk itu Mas. Oh, ngekos. Gitu. Jadi berapa menit dari kampus ke kosan itu? Cuma 5 menit. Iya, untuk bawa kendaraan 5 menit. Oke. Tadi kesini naik apa nih? Dianterin sama pacar saya. Oh, dianterin sama pacarnya. Oh, udah punya pacar ya? Iya. Oke. Jadi diantar ya. Tapi pacarnya di depan. Enggak, udah pulang lagi mau Oh, futsal gitu. katanya. Oh, mau futsal. Iya, baik. Oke. Jadi gimana cuaca di depan tadi? Tadi pas banget nyampe ke sini hujan ya. Hujan ya? Iya, untungnya udah sampai sini. Tapi dari sana belum hujan nih? Belum, masih Belum. mendung aja. Oke. Sini. Baiklah, untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Syahputra. Di sini saya dari UIN Raden Intan Lampung juga sama gitu. Jadi apa yang membuat Mbak ini datang ke layanan karir hari ini nih? Di sini saya bingung ya Pak ya, membawa kebingungan tentang pemilihan karir nih antara HR atau marketing atau harus lanjut S2 pendidikan manajemen juga gitu. Oh iya. Saya nggak pede gitu Pak dengan kemampuan saya sendiri gitu. Oke, jadi itu ya bingung 3 pilihan nih kayaknya, apa 4 ini? 3 ya? 3 pilihan. Oke, jadi Mbak itu bingung karena nggak percaya diri ya, ragu atau masih 50-50 gitu ya. Iya, Gitu. Jadi seperti itu. Oke, terus kalau kebingungan itu pasti ada faktornya. Apa yang membuat Mbak itu bingung? Banyak sih bingungnya ya. Yang pertama tuh kan karena ada faktor orang tua lebih pengen saya jadi apa gitu. Iya, Iya, sedangkan keinginan saya sendiri nggak condong ke orang tua saya, jadi itu makin bingung kan dari situ. Oke, jadi bingung ya. Terus setelah itu ada nggak selain orang tua faktor lain atau apa gitu? Ada sih mungkin Apa? kalau untuk S2 biaya mungkin ya. Biaya, Iya, oke. jadi kalau masih mengandalkan biaya dari orang tua saya untuk S2 tuh kayaknya kurang enak. Oke, baik. Jadi itu beberapa faktor yang buat Mbak bingung. Iya betul. Terus kan tadi kan ada HR dan juga marketing kalau nggak salah ya. Iya. Bener kan? Benar. Dari kedua tersebut, dua pekerjaan tersebut, apa informasi yang udah Mbak tahu nih tentang kedua pekerjaan tersebut? Beberapa yang saya tahu dari dua keahlian tersebut sih harus punya basic bahasa yang bagus yang Iya, pertama. benar. Basic bahasa bagus sama kemampuan buat bersosialisasi dengan orang lain dengan baik Oke, gitu. Mungkin dua itu sih yang paling penting dari dua pekerjaan itu. Oke. Jadi Mbak juga udah mencari informasi ya untuk itu. Iya. Oke. Jadi yang saya tangkap Mbak ini kesini karena kebingungan ini salah satunya dari orang tua dan juga beberapa faktor-faktor yang membuat Mbak itu tidak 50-50 Ya, itu karena misalnya biaya dan lain sebagainya. Oh gitu. Untuk itu berarti kalau emang permasalahannya begitu, di sini saya ingin mengajak Mbak untuk tes bakat, terus minat dan juga kepribadian karena itu sangat perlu untuk mengarahkan ke dalam karir Mbak nanti. Boleh. Oke. Gimana? Mau tidak? Kalau emang itu diperlukan saya bersedia. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita akan melakukan tes tersebut ya. Oke, setelah ini kita akan melaksanakan sesi contracting dan juga penjelasan untuk tesnya ya Mbak ya. Oke, jadi bahwasanya penggunaan tes ini itu bukan untuk alat menentukan masa depan Mbak, bukan untuk menentukan karir Mbak. Jadi tapi alat ini itu untuk membantu memahami diri Mbak, apa yang sebenarnya Mbak pengen, apa yang sebenarnya Mbak cocok dan apa yang Mbak inginkan gitu. Jadi
alat ini bukan menentukan tapi membantu gitu. Berarti Terus patokannya bukan alat ini gitu. iya benar, bukan alat ini. Ini hanya membantu supaya Mbak mengetahuinya. Terus di tes ini juga nggak ada yang namanya benar ataupun salah. Hasil semuanya akan kita bahas bersama gitu ya. Oke. Jadi tes ini tidak ada benar dan salah gitu. Terus hasil tes nanti yang akan kita lakukan itu akan disandingkan dengan pengalaman Mbak. Kita cocokkan dengan pengalaman Mbak, kita relevansikan gitu. Terus tapi bukan secara monoton, bukan secara kaku juga, tapi emang itu fleksibel untuk menyatukan pengalaman Mbak juga gitu. Dicocokkan gitu ya. Iya benar. Terus setelah itu gimana? Paham tidak untuk penjelasan tesnya? Oke, paham, bisa dipahami. Baik. Terus setelah itu kita akan memberikan kesepakatan, yaitu Mbak Nabila setuju untuk melaksanakan tes aptitude, terus ada tes minat dan inventory kepribadian pekerjaan gitu. Untuk waktunya 3 jam di pagi hari ditambah kuesioner non waktu. Jadi di luar waktu ya bebas gitu. Terus tapi setelah istirahat mengisi 3 jam tadi. Itu tadi. Jadi mengisi kuesionernya tunggu 3 jam setelah Mbak ngisi tes itu tadi. Tes yang mana tuh? Tes yang aptitude itu tadi dan lain sebagainya itu. Oke? Oke, terus jadwal interpretasinya di minggu depan ya. Kita di pertemuan selanjutnya. Iya, benar gitu. Oke. Terus sebelum itu kita langsung masuk aja ke administrasi tesnya dan juga kuesionernya. Jadi nanti saya akan memberikan tes aptitude yang itu bisa verbal reasoning, terus ada numerical reasoning dan abstract reasoning gitu. Terus yang kedua ada interest questionnaire, dia itu tes minat bakat riasek gitu. Terus nanti ada di bawahnya itu. Terus setelah itu ada career and course, jadi ataupun nilai-nilai karirnya gitu. Terus ada tes juga namanya personality inventory atau tipe pekerjaannya gitu. Oke, langsung jadi nanti saya akan memberikan waktu Mbak 3 jam sesuai tadi. Nanti Mbak untuk mengisi tes yang telah saya berikan. Boleh. Oke, baik. Oke, kalau gitu langsung saja ya Mbak ya. Gitu aja. Ini langsung saya berikan untuk tesnya. Oke, ini pengerjaannya 3 jam ya? Iya benar 3 jam. Kalau ini jam 12 nanti di jam 3 sudah dikumpul ya. Oke, boleh. Oke. Bagaimana Mbak? Udah selesai belum untuk mengisi tesnya? Sudah semua. Oh, sudah ya. Oke. Boleh saya terima? Boleh. Ini setelah ini saya berikan waktu untuk istirahat ya, 15 menit. Saya mau berikan waktu untuk istirahat. Setelah itu saya kesini lagi untuk memberikan kertas kuesionernya. Berarti baik. Setelah ini tes yang kedua ya? Iya benar. Ya udah gitu saja Mbak ya. Saya tinggal makasih. dulu. Mbak, ini tadi kan udah saya berikan waktu istirahat. Iya, betul. Jadi ini adalah untuk kertas mengisi kuesionernya. Oke, saya berikan waktu sebisa Mbak. Jadi nanti saya kesini lagi untuk mengambil lagi ya. Berarti tes yang kedua ya? Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gimana Mbak? Udah selesai belum untuk kuesionernya? Sudah. Sudah. Selesai. Boleh saya? Boleh. Saya duduk dulu ya. Oke, silahkan Mbak. Baik. Sebentar. Saya sebentar untuk menganalisa dulu ya untuk hasil kuesionernya. Hasil tes tadi ya? Iya, benar. Sebentar saja. 5 menit. Gitu. Oke. Baik, dari hasil tadi tes aptitude dan juga kuesionernya, jadi menurut hasil tesnya
Jadi verbal reasoning dari Mbak itu sangat tinggi. Jadi untuk bersosialnya itu tinggi juga. Oke, oke. Gitu. Terus numerical reasoningnya Mbak itu sedang. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu juga rendah gitu seperti. Terus ada abstract reasoningnya itu tinggi. Oh, Oke. itu di yang tes aptitude ya? Iya benar untuk aptitude. Terus setelah itu saya bacakan untuk hasil tes dari eh, siapa? Tes Untuk minat ya, selanjutnya? minat Riasek tadi. Jadi untuk sosialnya itu Mbak tinggi. Oke. Terus ada artistiknya juga tinggi dan enterprisingnya sedang. Oh, sedang sedang. itu. Oke. Jadi kombinasi untuk interpretasinya, kombinasi populer untuk karir HR, people development dan juga creative marketing dan juga pendidikan gitu. Jadi yang Mbak tadi yang sosial, artistik dan enterprising itu yang cocok itu adalah HR itu tadi, ada people development, terus creative marketing dan juga pendidikan. Seperti itu. Mbak cocok gitu untuk itunya populernya. Setelah itu ada career anchors-nya. Jadi service atau decision to a cause gitu kan. Jadi interpretasinya Mbak Nabila ini ingin pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain gitu dan juga mendukung untuk keseimbangan hidup seperti itu. Karena tadi masalahnya biaya, jadi supaya biayanya juga untuk keseimbangan hidupnya juga bisa gitu. Oke, jadi terus untuk kepribadian kerjanya Mbak itu introvert tapi juga bisa friendly. Mbak juga suka kerja yang bersistematis, butuh suasana tidak terlalu kompetitif gitu. Jadi Mbak itu orangnya introvert tapi tetap bisa bersosial seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Oke. Jadi itu tadi adalah beberapa hasil yang udah kita temukan untuk tes kali ini. Jadi seperti itu. Gimana? Kaget ya? Seperti itu. Kaget. Oke, lanjut. Oke, jadi ya itu tadi. Tapi yang saya katakan tadi bahwasanya tes ini tidak bisa menentukan, hanya membantu pemahaman untuk diri Mbak sendiri. Oh gitu. Oke, baik Mbak. Tadi kan saya kan udah membacakan sedikit tentang hasil tesnya. Saya udah bacain tentang minat, karirnya, kepribadiannya dan juga hasil aptitude-nya. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menginterpretasikan dari hasil tersebut ke pengalaman Mbak seperti itu, dan juga kepribadian Mbak. Oke. Jadi supaya Mbak itu bisa mengaitkan hasil tes dengan pengalaman, preferensi dari Mbak dan juga dunia kerja nanti itu. Jadi jadi sebelum saya jelaskan nih, menurut Mbak pekerjaan apa yang cocok setelah mengerjakan tes tadi? Kalau menurut saya sih kayaknya HR ya. HR, oke. Iya, atau melanjutkan pendidikan itu, atau juga mungkin sih kayaknya marketing juga kayaknya seru gitu ya, menarik gitu. Oke. Oh, jadi tetap tiga-tiganya cocok ya? Iya, menurut saya. Oke, jadi terus setelah itu saya ingin menunjukkan lebih detail untuk hasil aptitude-nya, yaitu Mbak itu memiliki kemampuan verbal dan abstrak yang kuat. Berarti ini menunjukkan bahwa Mbak itu mendukung untuk pekerjaan analisis, pendidikan, HR atau training development. Oh, begitu. Iya, jadi Mbak juga cocok dong untuk semua hal itu tersebut. Oke, jadi terus yang selanjutnya saya bacakan untuk mengaitkan minatnya. Oh iya, tadi juga tes minat kan? Iya, misal tadi kan ada sosial dan juga artistik nih yang sangat kuat nih. Ini mencocokkan pekerjaan yang melibatkan manusia dan kreativitas. Berarti kayak HR itu Iya, ya, marketing. dan juga kreativitas itu. Jadi cocok juga untuk marketing juga seperti itu. Pendidikan pun cocok karena kreativitasnya perlu untuk pendidikan seperti itu. Terus menurut Mbak tuh apa sih bakat yang sangat Mbak miliki gitu? Mungkin untuk bakat mungkin di ini ya. Apa tuh? Komunikasi dengan orang lain gitu. Oke, ya. berarti sosial ya. Sosial. Oke, jadi tidak ada yang meleset di sini. Terus
yang selanjutnya kita akan menghubungkan nih kepribadian Mbak dengan hasil tes tadi. Bahwasanya Mbak itu sangat tidak cocok dengan lingkungan yang sangat kompetitif seperti sales. Oh iya iya. Karena itu menurut saya kompetitifnya tinggi. Iya ya, kan harus nyari Iya. ini ya target. Iya, dan juga itu menimbulkan nanti ada pressure yang tinggi juga gitu. Berarti Mbak itu lebih cocok ke HR atau people development atau juga di bidang akademik, pendidikan itu tadi. Jadi karena Mbak itu nggak cocok di lingkungan yang sangat kompetitif, jadi ya lebih cocok di HR atau people development dan juga bidang akademik seperti itu. Menurut Mbak gimana? Iya sih ya, mungkin. Benar ya, jadi Iya. tekanannya tinggi yang membuat tidak cocoknya, betul. Terus dari semua hasil tes dan juga wawancara sesi konseling layanan karir kali ini, semua hasil menunjukkan pola jelas bahwa Mbak itu suka membantu orang, suka berkreativitas dan punya kemampuan analisis yang sangat tinggi. Ini menurut saya sangat konsisten. Oh 3 tadi itu ya. Iya, karena sangat konsisten. Jadi Mbak itu harus memfokuskan dari ketiga tersebut. Oke. Oke. Menurut hasil tes Iya, ya, menurut ya. hasil tes tadi seperti itu. Oke. Oke, jadi tadi kan kita udah saya memberikan informasi okupasi tentang pekerjaannya. Jadi di sini kita akan melanjutkan, yaitu saya akan memberikan beberapa pilihan dan juga nanti Mbak juga pengambilan keputusan ini. Oke, jadi saya kasih pilihan 3. Yang pertama itu ada untuk HRD. Karena apa? Kesesuaiannya minat sosialnya Mbak itu tinggi, terus setelah itu aptitude verbalnya juga tinggi, dan juga pribadinya sesuai dengan HRD ini. Terus yang terakhir itu yang menurut saya itu prospek kerjanya bagus, karena di HRD nanti bisa naik menjadi manajer, bisa menjadi CEO dan juga founder, itu bisa karena itu prospek kerjanya bagus gitu. Oke, yang opsi yang kedua itu bisa melanjutkan S2 karena sesuainya Mbak itu service orientasinya sesuai, terus ada kombinasi kemampuan akhlaknya, berpikir akhlaknya juga kuat dan verbalnya juga kuat gitu. Terus yang tadi bisa cocok untuk karir akademik atau training institution gitu. Terus opsi yang terakhir yang ketiga itu training atau education staff gitu. Jadi non S2 perannya itu menggabungkan HRD dan juga pendidikan ini. Berarti kalau itu non S2 ya? Iya benar, non S2. Kalau dari Mbak Nabila gimana? Setelah penjabaran yang tadi, yang bisa S2 mungkin kayaknya saya pengen lebih fokus ke recruitment dulu. Jadi ke HRD dulu, terus setelah bakal 1 sampai 2 tahun di HRD, baru saya menyiapkan buat nanti persyaratan ke S2 buat lanjut S2. Oke, jadi Mbak Nabila ingin fokus ke HRD dulu ya, bekerja selama 1 sampai beberapa tahun gitu ya, untuk menyiapkan diri untuk S2. Untuk saya keputusan yang paling tepat sih. Oke, baik, tadi kan Mbak sudah mengambil keputusan nih untuk mengambil HRD terlebih dahulu selama beberapa tahun untuk menyiapkan S2. Jadi di sini saya akan memberikan plan atau rencana 3 bulan ke depan nih. Nah, itu rencana tindakannya. Jadi untuk minggu pertama Mbak harus menyiapkan CV untuk HRD nanti. Ya, CV. Terus ada membuat LinkedIn profile. Jadi Mbak nanti mendownload aplikasinya, nanti Mbak mencari-cari. Oke, kita ada ya. Jadi nanti Mbak mencari saja perusahaan yang menurut Mbak cocok juga gitu. Jangan lupa ya. Terus untuk minggu kedepannya lagi nanti bisa Mbak mengikuti webinar nih, cari webinar yang itu untuk training menjadi HRD. Terus yang kedua melakukan wawancara informasional dengan alumni HRD. Mbak cari perusahaan atau teman-teman Mbak yang kira-kira pernah menjadi HRD, ya pengalaman untuk bertanya-tanya seperti apa gambarannya supaya Mbak terbayang. Terus untuk bulan depannya, karena ini tadi bulan pertama, bulan depannya Mbak bisa langsung magang atau project volunteer di bidang trainingnya. Nanti Mbak magang sambil project untuk bidang trainingnya di HRD itu tadi. Terus bisa mengikuti kelas sertifikasi nih, Mbak mengikuti kelasnya, mengikuti
sertifikasi HD biasanya ada sih untuk dasarnya itu. Terus 2 sampai 3 bulan ke depan Mbak bisa langsung melamar nih, karena Mbak udah melakukan semuanya, Mbak langsung lamar HRD. Terus jangan lupa untuk mendaftar persiapan TOEFL-nya, jadi untuk peluang S2-nya itu tadi. TOEFL juga Iya. bulan depan ya? Iya. Bulan depan. Iya. Terus yang terakhir, nanti kalau memang itu saya menjadwalkan Mbak itu dalam 8 minggu nanti Mbak bisa konseling kembali dengan saya dan hadirin. Oh, berarti review ulang. Iya, untuk review ulang apa yang perkembangannya. Ya. Jadi setelah kita melakukan dari awal sesi konseling sampai menyusun action plan ini, hasil akhir dari Mbak itu Mbak memiliki pemahaman diri yang lebih matang nih nanti Mbaknya, jadi sudah tidak bingung lagi. Terus Mbak juga kecocokan karirnya lebih jelas, yaitu HRD dan juga S2-nya jadi lebih jelas. Terus perencanaan tindakannya lebih konkret lagi nih Mbak jadinya nggak 50-50 lagi, jadi lebih konkret ya gitu. Iya udah nggak bingung. Terus yang terakhir memiliki peningkatan dari confidence Mbak itu bakal lebih tertata, lebih baik lagi, dan juga lebih intinya lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi itu hasil akhir dari sesi konseling kali ini. Cukup ya, saya Oke, sudah sangat baik. puas. Baik, Jadi baik. udah nggak bingung lagi nih terkait ada pemilihan karir ini. Oke, baik. Jadi sudah cukup ya? Apa yang ada yang bingung lagi? Iya sih, Oke. itu aja cukup. Oke, siap. Itu aja dari Oke. awal pertemuan besar.